hari biasa, kita berbagi cerita tentang mimpi dan harapan tanpa rasa ragu, tapi ada rasa yang tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama nggak bikin konten, dan untuk kali ini saya mau bikin charger aki. Di kemarin itu ada yang nganterin trafo ini dan ini, nah ini aja minta dibikinin charger aki untuk mobil ya, 12 volt. Sebenarnya alatnya untuk bikin charger itu mudah kalau cuma charger gitu aja ya. Cuman rata-rata kan charger yang model begini terus dipakein, kalau beli itu kotaknya kayak gini gitu ya, itu kan nggak ada auto cut off nya. Pakai HVD ini nanti bisa ngecharger baterai apapun, mulai dari lead acid sampai iPhone 4, dan untuk voltasenya kan bisa disetting melalui sini. Ini sudah saya modifikasi. Ini untuk tombolnya jadi panjang. Sebenarnya saya mau kasih auto cut off yang nggak pakai modul, cuman karena stok STR saya itu habis, ke depan kita bikin itu aja. Untuk kali ini kita pakai ini aja dulu. Udah kayak gini alatnya ya, satu trafo, dioda kiprok kan, elko gitu kan ya, kabel power, kabel colok aki. Ini kan nggak bisa auto cut off, harus ada modul auto cut off. Bisa seperti ini, bisa bikinan sendiri di next konten buatan modul auto cut off. Nggak usah lepas dari skema yang saya tampilkan ini. Nah, skemanya seperti itu, pakai skema itu aja, jangan pakai yang lain. Yang lain itu nanti dia nggak ngebaca voltase baterai, auto car-nya itu nggak ada. Kalau pakai STR ini bisa gitu. Skemanya seperti tadi. Kalau yang mau pakai skema itu silahkan. Tentunya ada tambahan alat lagi, yaitu kopi dan juga udut. Jangan lupa itu, ini harus ada ini. Sementara aja kayak gini sebelum dimasukkan box ya. Untuk kabel power ini, untuk yang atas ini kan 0220. Nanti ini kita saklar. Kalau sudah dalam box ya, kita saklar, kita kasih sekring. Terus yang sini bawah ini 0, 12 dan 15 ini sekunder untuk pasang kipas. Sekunder utama 0 itu CT, 11, 24, 32 dan 42. Oke, jenis trafo ini 11,5, kemudian tingginya 10 cm, lebarnya 5,5, keren ini ya, kerennya. Untuk lilitannya 10 cm juga, 7,5 biasanya. Ini kan AC ya, saat kita ukur AC tertulis ini belum ada beban CT 18 ya, 18 volt ini kita ukur pasti di bawahnya, makanya rata-rata pakainya yang 18. Di sini sebelum ada beban itu pasti turun AC nya. Setelah di DC kan itu nanti sebelum ada beban itu naik, setelah ada beban itu turun. Oke. Ini kenapa ada ini? Nah, ini ide dari saya. Charger aki multifungsi dan multi output. Setelah dihubungkan dengan modul ini bisa untuk charger lithium. Tanpa ini untuk aki VRLA dan aki lead acid 12, 24 dan 48, atau kalian mempunyai sepeda motor listrik. Nah, carilah trafo yang outputnya itu tertulis 50, 60 atau 80, terserah, 80 volt. Minimal 5 ampere. Nah, 5 ampere. Kenapa ampernya harus besar? Kenapa baterai itu mudah rusak, seperti baterai semprotan pupuk, baterai motor, baterai apapun itu yang umum, karena chargernya itu terlalu kecil. Seperti ini, charger untuk semprotan pupuk 12 volt 1 ampere. Ini setelah dicek nanti ampernya itu pasti 0,5, nggak ada 1 ampere. Makanya untuk akinya cepat panas karena terlalu lama dalam pengecasan, nggak penuh-penuh juga. Listrik rumah juga akan banyak tersedot gitu. Dengan tambahan modul ini bisa cut off baterai
panasnya berkurang, ya pasti panas lah ya, panasnya berkurang dan cepat penuh. Akhirnya diharapkan awet. Nah, sesuai kebutuhan charger dan dischargingnya minimal harus 10 ampere minimal, karena ini aja yang segini ini nggak murni ya. Bisa kalian 5 ampere murni itu besarnya segini ya lebih bagus. Kalau enggak, kalian cari adapter kayak gini yang murni 10 ampere murni ya. Tapi apa tandanya murni? Nah, di harganya. Apapun yang murah itu pasti berkurang gitu. Ini bisa dibuat charger untuk apapun, mulai tegangan 12 volt sampai seterusnya sesuai keinginan kita, melihat dari spek trafo yang kita punya atau adapter jaring yang kita beli. Kalau pakai adapter jaring yang outputnya kan fix ya 12 volt gitu, maka kita perlu speknya tinggi, misalkan 60 volt 10 ampere gitu, step down dan HVD seperti ini. Cinta pertama datang dari sahabatku yang selalu membuatku merasa tenang di tengah dunia. Kenapa harus step down? Lebih baik menurunkan tegangan daripada menaikkan tegangan, karena modul DC to DC itu sistemnya PWM bukan MPPT, jadi dia nggak bisa merubah loss power tegangan menjadi ampere. Seperti ini namanya PWM juga, adapter jaring itu juga PWM. Nah, makanya perlunya diturunkan biar ampernya itu ngikut tetap 10 ampere. Kalau nanti 5 ampere di step up dia berkurang ampernya. Perkabelannya seperti ini, itu yang CT langsung ke dioda kiprok. Yang AC berhadapan, AC AC, DC DC. Yang satunya outputnya yang ini 182442 itu ke saklar ini. Nah, kalau kalian punya saklar kipas angin bekas, nah ini saya ambilkan dari kipas angin bekas ini, itu pakai saja. Kita balik strukturnya. Kalau biasanya itu dioda masuk sini gitu kan, terus 1 2 3 yang mengatur besaran itu gulungan di dinamo kipas angin. Nah, sekarang kita balik ya, kita kasih inputnya di 1 2 3, yang 18 di 1, yang 24 di 2, yang 42 di 3. Kemudian nanti kalau kita tekan seperti ini, outputnya sini. Nah, outputnya dari sini. Kalau di kipas angin inputnya dari sini, dari ini, yang ini. Nah, ini inputnya di sini standby. Nah, kalau kita tekan ini yang terhubung. Nah, kalau kita tekan ini yang terhubung gitu kan. Nah, terhubungnya kita balik. Manapun yang kita tekan mengalirkan ke sini ke dioda kiprok. Nah, setelah ke dioda kiprok akhirnya outputnya itu DC. Nah, ini main sama plus, dan untuk elko nya ini 4750 volt ya, usahakan 50 volt ini kan ya. Kalau ininya 60 volt ya kalian cari di atas itu. Terus mikronya semakin besar semakin bagus, semakin mahal semakin bagus. Tandanya apa? Setelah listrik terputus dia habisnya cepat gitu. Nah, ini tadi saya cek itu habisnya lama. Oke, kita cek ya. Nah, sudah terhubung. Untuk inputnya 196 AC kan, ini outputnya 16 kan, 16. Kemudian kita tekan, nah ada output 20,7 volt DC. 16 volt AC setelah masuk kiprok jadinya 20,9 DC. Itu belum ada beban. 20 kita cek sama 20,5 ya, itu akurat ya. Kemudian kita kasih beban. Nah, jadinya segini, 15,4 15,8. Oke, segitu ya.
Jadi untuk mencharger sepeda listrik, motor listrik 12 volt apapun oke. Untuk charger panel surya, aki panel surya level 4 berapapun oke. VRLA berapapun oke. Nanti settingnya kan dari sini, input masuk sini, nah output ini dua ini masuk ke sini ke in, kemudian outputnya baru keluar ke terserah colokan apa, dan itu bisa di paralel gitu, mau colokan gini, colokan gini, colokan gini, terserah. Oke, jadi bener ya, tadi saat AC belum ada beban 0,16, setelah di DC kan belum ada beban dia naik, setelah di DC kan ada beban dia turun. Posisi baterainya ini berapa sih? Baterainya ini posisinya berapa? 12,6. Cepet banget ini penuhnya. Tadi saat percobaan sebelum ada video ini ya sekitar 5 menit saya charge itu dari keadaan 10 volt. Ini sekarang udah penuh nih 12,5. Oke, gini sistemnya sudah membaca tegangan baterainya 12 volt. Terus kita setting batas atasnya itu 13,5 gitu kan. Ya nggak mungkin mau charger ini karena sudah penuh misalkan gitu. Kemudian kita turunkan atau kita naikkan batas bawahnya agar ini mau mencharger. Kita tekan yang ini, tahan. Nah tadi kan 12,4, nah kita naikkan 12,4. Nah dia nyala mencharger, sudah biarin karena batas atasnya sudah kita setting 13,5. nanti dia akan berhenti di 13,5 saat ini penuh gitu. Atau kalau dia nggak mampu, akhirnya udah lama gitu penuhnya udah nggak 13,5, ya dia akan mati sampai dia penuhnya berapa gitu, dia mati, udah nggak ada yang mengalir. Udah saya seri dan hasilnya 24,8. nah ini patokannya kan gitu. Nah, jangan lupa untuk tombol yang ini kita nyalakan ke yang 24, yaitu nomor 2. Kita nyalakan. Nah itu inputnya kita 28 ya. Oke, untuk mendapatkan cut off di sistem 24 itu kita harus menaikkan batas cut off nya dulu. Nah ini kan dari 13, kita tekan dan tahan. Nah kita naikkan dulu batas cut off nya aki basah itu berapa. Nah, misal di 24,5 gitu ya, itu batas atasnya ya, penuhnya baterai ini. Kemudian tekan dan tahan tombol sebelah kiri, kita naikkan jadi di 22 ya. Nah dia nyala. Nah dia udah penuh. Kenapa dia mati? Sebab ini dua-duanya penuhnya segini 22,7, artinya baterai ini sudah ngedrop gitu. Jadi kalau ngedrop dia mati sendiri. Jadi berapapun yang penting parameternya itu harus sesuai gitu. Untuk lead AC 12 volt itu penuhnya dari pabrik itu berapa, atau kalian cari tahu penuhnya ini biasanya berapa. Kalau sudah ngedrop lebih baik ya parameter pabrik saja. Kemudian baterai VRLA itu batas atas dan bawahnya itu berapa, itu yang jadi pedoman. Jadi kalau mau pindah voltase seperti ini tadi 12 volt di tombol 1, 24 volt di tombol 2, 32 volt, 42 volt sampai 60 volt nomor 3. Terus yang di HVD kita naikkan dulu batas cut off atau batas atasnya atau batas penuhnya baterai sesuai sistemnya gitu. Tulis dan tempel di boxnya. Udah paham? Oke, dan untuk kipasnya kayak gini cara masangnya. Kita ambil CT dan 12 volt.
karena kipasnya 12 volt DC. Kalau kipasnya AC langsung ke sini aja. Ini CT 0 atau negatif, terus ini 12 volt. 12 voltnya kita kasih dioda, terus kita kasih elko. Ini elko nya harus lebih dari 12 volt. Dan setelah dimasukkan ke dalam box, untuk kipasnya pakai yang 7,5 cm persegi, kecil aja, jadi kayak gini. Ini sulit untuk dimasukkan ke box. Kemudian kabel power, nah ini yang satu masuk ke CT, nah, yang satu ke saklar bagian 0 atau off. Kemudian yang saklar bagian 1 atau on itu dikasih sekring seperti ini. Baru ujung sekringnya dikasih kabel masuk ke 220. Kemudian untuk saklarnya, karena nggak ada indikator, ini saya tambahin indikator sendiri. Negatif dikasih resistor minimal 50 kilo, yang bagian positif dikasih dioda 1 ampere. Nah seperti ini. Antara pasang dan negatif untuk pemasangan LED nggak apa-apa, yang penting salah satu ikut positif on, kemudian yang satu ikut CT atau 0. Kemudian ini dioda kiprofnya, yang bawah dikasih potongan plastik dari minuman botol. CT masuk ke AC seperti sebelumnya. Ya seperti ini untuk pemasangannya. Ini saya lem dengan lem besi. Untuk tombolnya nih, untuk DC itu usahakan kabelnya besar semua ya. Ini saya ulangi untuk cara pemakaiannya. Ini tombol switch untuk pergantian nominal voltase yang kita inginkan. Ini tombol 0 untuk mengembalikan dalam keadaan posisi 0 volt. Ini tombol untuk 12 volt, apapun yang ingin di charger, mulai dari bor baterai 12 volt, semprotan pupuk, sampai perangkat apapun yang menggunakan baterai 12 volt. Kemudian ini untuk perangkat yang memakai baterai 24 volt. Dan nomor 3 untuk perangkat yang menggunakan baterai mulai dari 36 volt, 48 dan 72, sesuai ketersediaan dari trafo yang kalian miliki atau yang kita buat. Alternatifnya untuk tombol ini adalah saklar seperti ini, banyak yang berkekuatan 10 ampere, dan skemanya itu seperti ini. Saklar itu lebih mudah, lebih bagus, semoga kalian paham ya. Dan bagi yang ingin ya, khusus untuk yang 72 untuk motor listrik, bukan sepeda listrik, PSU seperti ini. Kalian bisa memesannya kepada saya, akan saya sesuaikan outputnya. Karena untuk charger motor listrik yang seperti ini, bisa kalian lihat tulisannya 20 ampere, tapi spesifikasinya seperti ini. Kalian lihat sendiri. Nah, itu pasti lama untuk mengecas, dan kebanyakan mereka mudah rusak. Itu kendala-kendala dalam motor listrik dan sepeda listrik. Jadi kita akan kembali praktek untuk pengecasannya. Ini sudah ada aki levo, kita colokkan dulu, tapi tombol powernya masih belum on. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah menghubungkan akinya ke charger. Modul mendeteksi untuk voltase awal dari baterai. Karena ini 13 volt, artinya kita mengecas aki yang 12 volt. Sudah tahu karena aki ini 12 volt, maka kita akan menyetel batas atas dan batas bawah daripada aki tersebut. Setiap kita mau ngecas aki yang kita inginkan, ini 12, kita setting sesuai jenis baterainya. Kemudian untuk 24 volt juga sama. Di sini saya contohkan untuk aki yang 12 volt.
dua tombol di dalam modul ini, fungsi pertamanya untuk yang sebelah kiri nomor 1 untuk menambah angka di dalam modul, dan yang nomor 2 atau sebelah kanan untuk mengurangi angka di dalam modul. Kemudian fungsi kedua, tombol pertama untuk men-setting atau menyetel batas bawah atau berapa voltase aki tersebut mulai di charging atau dicas. Kemudian tombol sebelah kanan untuk menyetel batas atas di voltase berapa aki tersebut penuh. Contohnya seperti ini. Kalau aki basah itu penuhnya di 13,5. Jadi kalian boleh setel ini di 13,5. Jika ini aki lithium seperti level 4, kita harus men-setting batas atasnya atau batas penuhnya itu di 14,3 atau 14,5. Maka kita harus pencet tombol yang sebelah kanan, pencet dan tahan. Nah, setelah berkedip kita kurangi atau kita tambah, kemudian kita kurangin dengan tombol yang sebelah kanan. Jika itu kurang, kalian tambah angkanya dengan tombol yang sebelah kiri. Oke, setelah tepat, biarkan seperti itu, dan kita akan mulai men-setting kapan ini bisa menchargernya. Oke, kita nyalakan. Charger sudah menyala, tapi indikator pengecasan tidak menyala karena batas bawahnya tidak sesuai angka yang ada. Jadi kita harus menyeting batas bawahnya sesuai angka yang tampil di sini 13,6. Maka kita harus tekan dan tahan tombol sebelah kiri. Kita berbagi rahasia, saling memahami, namun kini aku tahu adalah Setelah angkanya sama dengan kondisi voltase aki yang ada saat ini, maka indikator charger sedang menyala, artinya pengecasan sedang berlangsung. Jika angka yang tampil pertama itu 10 volt, ya kalian setel di 10 volt. Setelah parameter sudah tersetting, kita harus menekan tombol switch sesuai aki yang kita charger, yaitu 12 volt, artinya di tombol pertama. Nah, voltase akan menyesuaikan output daripada si charger tersebut, dan proses untuk pengecasan sedang dimulai. Ketika aki sudah penuh, dia akan mati. Kenapa tidak sesuai settingan yang kita buat, yaitu 14,5? Sebab kondisi akinya sudah menurun dari pabrikan. Angka 14,5 di dalam aki LiFePO itu sebenarnya angka floating atau angka mengambang tertinggi konfigurasi BMS 4S. Untuk aki basah kita setting di 13,5, dan kita akan buktikan setelah charger ini off, artinya proses charging itu berhenti, apakah voltasenya keluar. Angkanya sama dengan angka yang tertera di display saat kondisi charging off, artinya tidak ada voltase yang keluar dari sini. Maka saat proses charging itu sudah penuh atau berhenti dan indikator mati, kita aman meninggalkan baterai yang kita charger. Kemudian kita coba untuk charger ST ini, coba untuk cek apakah ini ada keluaran voltase. Nah, di sana ada angka 21 volt. Meskipun ini sudah menyala penuh, artinya untuk arus tetap ada. Maka dari itu kita meninggalkan baterai di dalam charger itu bukan hal yang baik. Kemudian kita coba untuk charger yang lain. Nah, di sana juga ada 22 volt. Maka sebenarnya kita bisa menemui hal yang serupa di charger DC apapun yang kita miliki, outputnya tetap ada. Itulah mengapa penyebab baterai kita itu sering berkurang kualitasnya atau mengalami drop, dan itu salah satu faktornya. Apalagi untuk
kasus aki basah dan aki kering yang lebih mudah rusak daripada aki litium. Sebab di dalam litium sendiri itu sudah ada partikel pintarnya untuk tidak mau diisi setelah dia penuh. Kemudian ada BMS yang juga mengatur itu. Namun seiring perlakuan kita yang sering membiarkan tetap di dalam charger atau terhubung dengan charger, maka pertahanan itu semakin lama semakin jebol. Maka perlakukan baterai kita dengan baik juga agar kita memiliki baterai yang lebih awet. Cinta pertama datang dari sahabatku yang selalu membuatku merasa tenang di tengah dunia yang penuh warna. Kau adalah bintang yang bersinar terang. Oke, semoga penjelasan ini bisa dimengerti dan bisa dipahami dengan baik. Saya akhiri videonya, semoga bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.